Selebtubers, transpuan Isa Zega mendatangi Polda Jawa Timur pada Rabu 8 Januari kemarin. Ia memenuhi panggilan polisi terkait status tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari. Dalam kesempatan itu, Isa menjelaskan bahwa pihak pelapor ternyata berhalangan hadir karena sakit sehingga ia dijadwalkan untuk pemanggilan ulang. Meski berstatus tersangka, Isa juga tampak santai menghadapi proses pemeriksaan penyidik. Sebagai terlapor, ia mengaku akan kooperatif mengikuti alurnya dan siap jika ada peluang untuk berdamai. Ia juga membantah menyinggung pelapor dalam konten medsosnya sebab ia merasa tidak menyebutkan nama. Isa bahkan mengaku siap jika dirinya harus ditahan karena menurutnya ini bukan kali pertama ia masuk bui. Namun, ia juga bersikap terbuka untuk berdamai dengan pihak pelapor. Jadi yang datang itu pengacaranya, jadi ya udah kita tunggu lagi nanti RJ-nya karena pihak pelapor ini lagi tidak enak badan, lagi sakit, terhalangan, ya udah nanti di reschedule lagi. Berarti hari ini belum ada kesepakatan damai? Belum ada. Tapi dari mbaknya sendiri ingin damai? Dari kita, ya. Dari maminya sendiri. Ya. Kalau mami sih mengikuti ya, mengikuti dalam arti enaknya pelapor maunya apa seperti itu. Kalau dari mami sendiri ya ngikutin alurnya aja gitu. Ya kalau bisa damai kenapa nggak damai? Ya kan ngapain nunggu hara? Yang dituduhkan pencemaran nama baik. Terus kapan ada rencana pemanggilan lagi? Atau tadi sih mungkin after minggu depan ya, karena pihak pelapor itu masih ada acara sampai sebelum akhir bulan sih gitu. Kalau mami sih siap aja kapan dipanggil, kapan saja siap hadir. 3 jam. berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan ya? Ada 18 ya? Ya mungkin segitu. Mbak, tapi memang ada itikat baik untuk damai ya? Oh kalau mami sendiri ada dong, kalau nggak mungkin datang kan? Sudah ada kayak tabayun untuk menceritakan atau meminta maaf? Oh ada tadi ya. Kalau untuk masalah permintaan maaf belum ya, karena tadi itu cuman hanya bertemu menjelaskan apa yang dimaksud dengan instastory yang kami posting, tujuannya buat siapa, seperti itu. Jadi tadi itu hanya pihak pelapor itu mendengarkan apa yang alasannya gitu. Kenapa saya dilaporkan seperti itu. Jadi dia hanya bertanya itu story-nya mami itu buat apa, siapa, dan maksudnya apa gitu. Udah dijelaskan. Tapi sebelumnya sudah ada kayak nelpon ke pihak pelapor? Belum ada Belum. telepon? Sampai sekarang belum Kenapa ada itu? komunikasi Kenapa? sama sekali? Belum. Kenapa Mbak? Padahal kan pengen damai dia endingnya. Kok sejak awal belum mau? Enggak ada telepon, nggak ada kenapa-napa. Mbak, dengan status tersangka ini gimana nanti? Dengan status tersangka, saya kan tersangka kan bukan kali ini aja, udah sering, udah berkali-kali. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial, ya kan? Mbak, Santai. seandainya dari pihak pelapor tidak ingin damai dan tetap jenengan untuk mengikuti proses hukum, ini bagaimana? Iya, berarti kita ikuti alurnya, gitu. Berarti kan biarlah Pak Hakim yang menetapkan apakah instastory yang saya buat itu salah apa tidak, gitu. Berarti siap kalau ditahan ya? Oh siap dong, kan aku bukan pertama kali ditahan, gitu. Mbak, untuk terakhir ini sempat ada mungkin hal yang ingin Tapi disampaikan? nggak mungkin ditahan lah, kalau amit ya. Untung nggak hujan. Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan pada pihak si korban atau pelapornya ini? Semoga cepat sembuh, cepat sehat, walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari orang-orang yang jahat dan yang zalim. Polisi. Ayo. Udah. Aduh, aku tersangka ini. Kami tersangka loh, masih ketawa aja deh. Aku takut tersangka. Saya kan tersangka bukan kasus pembunuhan, bukan narkoba, bukan maling, bukan menipu. Ya, selagi kita tidak salah, assalamualaikum. Mana mobilnya? Selain itu, Isa juga menyinggung soal Nikita Mirzani yang mangkir dari panggilan polisi pada Rabu kemarin terkait laporan yang dibuatnya.
Isa menjelaskan bahwa ia telah melaporkan Niki di Polres Jakarta Selatan. Namun begitu, pria bernama asli Sahrul itu enggan mengungkap secara detail terkait kasus tersebut. Ia juga berpesan khusus untuk Nikita bahwa selagi merasa tidak salah, silahkan datang menghadiri pemeriksaan seperti dirinya. Iya, Mami, materinya apa yang dilaporin? Tapi dilaporin ya? Iya, laporin. Di Jatim atau di Jakarta? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kalau boleh tahu mungkin terkait apa dari omongannya atau apa? Enggak, beda. Pokoknya kasusnya parah. Selagi kita tidak salah, ya kita datang. Proses hukum yang berlaku itu harus kita patuhi, apalagi pihak-pihak yang memanggil kita itu adalah institusi kepolisian. Kita harus taat pada hukum yang berlaku. Gitu. Kayak contoh Mami ya? Iya, contohnya Mami kan datang nih, kita sama-sama dipanggil kan. Saya tanggal 8, beliau tanggal 8 juga. Cuman beda kota kan. Saya di Surabaya aja sejauh ini saya sempatkan untuk datang karena saya menghargai panggilan Bapak Kepolisian Polda Jawa Timur dan juga saya menghargai laporannya Ibu Sandi. Sementara itu, Humas Polres Jakarta Selatan, Nurma Dewi, juga membenarkan soal laporan polisi Isa Zega terhadap Nikita Mirzani atas dugaan sumpah palsu pada 8 Februari 2023. Menurut Dewi, ini merupakan pemanggilan perdana terhadap Niki untuk dimintai keterangan. Ia juga menjelaskan bahwa penyidik hingga kini telah memeriksa 4 saksi terkait kasus tersebut. Nurma juga memastikan Nikita Mirzani sampai sekarang masih berstatus saksi. Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, apakah itu betul, Ibu? Iya betul, jadi dari penyidik sudah melayangkan surat pada tanggal 6 Januari 2025 kepada inisial NM. Ya, kemarin, kemudian untuk diminta keterangan tanggal 8 Januari 2025 jam 13.30 ya. YBS sendiri sudah datang apa gimana, Bu? Ya, untuk sementara ini penyidik masih menunggu. Jadi memang jamnya 13.30 sudah ditentukan untuk dimintain keterangan. Terkait laporan apa, Bu? Kait yang dilaporkan oleh inisial IZ ya, alias IZ ya, terkait 240 KUHP dan 242 KUHP. Ya. Kasusnya apa tuh, Bu? Kasusnya Dugaan apa? Ya, dugaannya diduga ya melakukan sumpah palsu ya, atau memberikan sumpah yang diduga palsu. Kejadiannya sendiri? Kejadiannya itu di tanggal 8 Februari 2023. Kasus lama berarti, Ibu ya? Kasus lama. Sejauh ini ada konfirmasi dari NM sendiri apakah akan datang atau bikin kasih surat untuk ditunda pemanggilannya gitu, Bu? Untuk sementara ini penyidik masih menunggu ya, karena memang jamnya sudah ditentukan 13.30, kemudian dari penyidik tetap menunggu. Berarti belum ada konfirmasi NM akan datang atau tidak? Belum ada. Bu, ini kan laporannya lama gitu ya, Bu, dari tahun kemarin. Iya. Ini yang membuat lama apa, Bu? Akhirnya bisa dipanggil sekarang. Iya, jadi dari penyidik sudah memeriksa 4 orang yang dimintain keterangan tentunya. Dari mulai yang melaporkan, kemudian saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Itu yang dilakukan oleh penyidik. 4 orang ini dari pihak IZ atau dari pihak siapa, Bu? Ya, dari yang melihat, mendengar waktu kejadian. Ya, di yang jelas untuk lokasi ada di Pengadilan Jakarta Selatan waktu kejadian. Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bu, ini pemanggilan pertama nih NM atau yang kesekian kali, Bu? Ini untuk pemanggilan pertama, yaitu klarifikasi. Ya, dalam tahap penyelidikan. Mungkin akan ditunggu sampai kapan? Mungkin, Bu, sore kah atau malam gitu? Yang jelas penyidik masih menunggu. Ya, karena memang sudah bersurat resmi, kemudian jam, hari, tanggalnya sudah ditentukan. Ya, hari ini, kemudian jamnya juga 13.30, itu masih ditunggu oleh penyidik.
Di sisi lain, Nikita Mirzani kembali menyindir Iza Zega melalui story Instagram. Ia mengingatkan Iza kalau transpuan tersebut pernah masuk bui atas laporannya. Janda 3 anak itu juga menyinggung status Iza yang kini jadi tersangka dugaan pencemaran nama baik di Polda Jawa Timur. Usut punya usut nih guys, laporan Iza Zega terhadap Niki rupanya terkait kasus lama yang terjadi beberapa tahun lalu. Iza sebelumnya pernah ditahan atas kasus pencemaran nama baik Nikita Mirzani. Kala itu, Nikita tak terima dituding sebagai dalang pemukulan Iza Zega. Namun di persidangan, Iza divonis bebas oleh pengadilan. Menurut Nikita, Iza harusnya belajar dari pengalaman bila ingin memenjarakan dirinya. Nikita juga menegaskan tak takut dengan backingan Iza seperti Fitri Salhuteru dan Natasha, istri seorang pejabat polisi. Aku mau menjelaskan tentang Muaria Iza Zega, anak durhaka maling kundang yang sekarang jadi tersangka di Polda Jatim dan sebentar lagi kasus penistaan agama juga dia akan dipanggil. Restoratif justice itu untuk pasal pencemaran nama baik memang wajib. Kalian bisa baca di Google. Jadi Muaria Iza Zega yang menelantarkan bapak kandungnya jangan senang dulu. Itu bukan permintaan dari Mbak Sandi atau Mas Gilang. Semua bisa dipelajari di Google. Tinggal ketik aja pasal pencemaran nama baik. Nanti di situ ada proses-prosesnya. Jangan happy-happy dulu. Abis itu laporan aku di Polda Metro Jaya. Waktu itu aku penjarain kamu di Jaksel. Sekarang aku mau penjarain kamu di Polda.